dengan nomor NIM 0320210036. Prodi S1 Keperawatan kelas A, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem penginderaan. Yang pertama yaitu mata. Mata terdiri atas alis mata atau disebut supercilium adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua ialah kelopak mata atau palpebra, bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata kita. Yang ketiga yaitu bulu mata atau silai, ialah terletak pada kelopak mata yang berfungsi untuk memperindah mata kita. Yang keempat, aparatus lacrimalis, saluran air mata yang berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm bagian bola mata. Selanjutnya yaitu kornea. Kornea berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kornea tersusun atas epitelium yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dan oksigen dan dari air mata untuk ke seluruh lapisan kornea. Selanjutnya ialah selaput pelangi atau iris. Bagian mata yang mengandung zat warna seperti hitam, coklat, hijau dan berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata kita. Yang selanjutnya yaitu anak mata atau pupil. Biasanya ini berfungsi dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Yang keempat ialah lensa mata. Lensa mata merupakan suatu kristal yang berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya pada mata kita. Yang kelima yaitu ialah selaput keras atau sklera, yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata kita. Selanjutnya yang keenam yaitu selaput koroid, terletak di antara retina dan sklera yang berfungsi memberikan nutrisi pada retina mata kita. Yang ketujuh yaitu bintik kuning, bagian yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Nah, yang ke-8 yaitu selaput jala atau retina. Selaput jala atau retina berguna untuk menangkap bayangan. Di retina terdapat yang pertama yaitu makula. Kita akan membahas apa sih makula ini. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan kita untuk melihat objek dengan baik. Selanjutnya kita yang ke-9 yaitu saraf optik. Saraf optik ini bagian ini berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina dan disampaikan kepada otak. Kita akan membahas mekanisme sistem mata atau penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan dari cahaya, suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian lain retina. Selanjutnya, retina mengirim ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke dalam otak kita. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata kita. Selanjutnya kita akan membahas penginderaan atau disebut hidung atau kata lainnya penciuman. Tulang hidung tersusun atas tulang rawan. Adapun bagian-bagian hidung yaitu yang pertama kita akan membahas apa saja sih bagian-bagian dari hidung. Yang pertama bagian hidung terdapat septum nasi. Septum nasi ini biasanya adalah pembatas antara lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Terdiri dari tulang keras
dan kartilago. Di dalam hidung terdapat dua bagian kartilago. Kita akan menyebutkannya. Yang pertama yaitu kartilago nasolateraalis. Yang kedua yaitu kartilago alaris mayor. Selanjutnya yang kedua itu ialah rongga hidung. Setelah melewati lubang hidung akan memasuki kavanasi. Kavanasi adalah rongga dalam hidung, anatomi hidung, yang juga terdiri dari beberapa bagian seperti nasal vestibule. Bagian ini merupakan bagian yang pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibule, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan kita. Nasal vestibule ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu atau rambut-rambut halus. Bulu ini sering disebut dengan bulu hidung atau kata lainnya yaitu silia. Di dalam nasal vestibule ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang sangat banyak. Bulu-bulu hidung ini atau silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam rongga hidung kita, kemudian disaring. Selanjutnya yaitu adalah konka. Konka adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki 3 bagian, yaitu superior atau atas, tengah, serta inferior bawah. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman. Lalu konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk ke dalam hidung kita. Yang ketiga ialah membran mukosa, di mana membran mukosa ini berfungsi dari membran mukosa menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus atau mukus. Fungsi dari lendir tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk bersama udara ke dalam hidung kita. Yang keempat adalah sinus, di mana sinus ini adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsi sinus adalah menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung kita. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih mekanisme atau cara kerja hidung. Saat menghirup udara untuk bernapas, bau di sekitar juga ikut ke dalam hidung kita. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh silia atau rambut-rambut halus, dan bau akan larut di dalam lendir. Setelah itu, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau dan disalurkan ke dalam otak kita. Selanjutnya, setelah itu otak kita lah yang akan memproses ingatan akan bau tersebut, sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut apakah wangi dan tidak wangi. Selanjutnya yaitu indera pengecap atau disebut dengan perasa. Merupakan kumpulan otot rangka PD bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Papila terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama papila fugifrum, di mana berbentuk seperti benang halus. Yang kedua, papila filiform, di mana berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah kita. Yang ketiga yaitu papila circumvallata, di mana berbentuk seperti jamur. Kita akan membahas penyebab munculnya rasa pada lidah kita. Bagaimana? Yaitu yang pertama rasa manis. Hal ini disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa atau asam amino.
Yang kedua yaitu asin. Rasa asin ini disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Yang ketiga yaitu asam. Bagaimana? Disebabkan oleh ion H plus suatu zat yang seperti asam nitrat atau jeruk. Yang keempat yaitu rasa pahit, di mana rasa pahit ini disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa pahit, juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Selanjutnya yaitu indera pengecap terbagi menjadi dua kelompok otot. Kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus, mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang atau membulat. Yang kedua yaitu otot intrinsik, akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut kita. Lidah ini juga akan mengaduk makanan, menekan langit-langit serta mendorong ke laring kita. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mekanisme lidah. Jalannya rangsangan berupa rasa. Molekul makanan dan minuman larut dalam air liur. Rasa masuk ke dalam tunas pengecap dan diterima sel reseptor sesuai rasa yang dikenalkannya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf yang akan diinterpretasikan menjadi rasa. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap kita. Setelah itu rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman itu bisa pahit, manis, asin ataupun asam. Seperti itulah mekanismenya. Selanjutnya yang kelima yaitu telinga atau alat pendengaran. Kita akan membahas telinga atau alat pendengaran, di mana telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian gelombang ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran kita. Telinga luar atau outer ear, di mana yaitu ada auricula, concha, helix, telinga tengah atau middle ear, membran timpani. Membran timpani ini berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Dalam membran timpani terdapat rantai tulang yang bergerak disebut ossiculus, yaitu malleus atau martil, inclus landasan, sanggurdi, staples, berfungsi mentransferkan getaran yang berasal dari gendang telinga kita ke bagian dalam telinga. Selanjutnya saluran eutasius, di mana saluran eutasius ini yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Selanjutnya fungsinya ini untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Telinga bagian dalam atau inner ear, di mana conchlea. Pada conchlea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Selanjutnya yaitu ada vestibular, di mana vestibular ini merupakan bagian penghubung antara conchlea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel-sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Semisirkular ini atau saluran tengah lingkaran.
Semisirkular ini adalah saluran tengah lingkaran yang berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Dalam membran timpani terdapat malleus atau martil, inculus atau landasan, stapes atau sangurdi yang berfungsi mentransfer getaran yang berasal dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih mekanisme telinga. Suara dapat masuk ke dalam telinga melalui udara. Suara tersebut terlebih dahulu ditangkap daun telinga atau auricula yang berada di luar bagian telinga kita. Lalu diteruskan ke gendang telinga atau membran timpane. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam kita, tepatnya ke ujung saraf. Oleh karena itu, ujung saraf getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga manusia dapat mendengar sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem paling luas di mana fungsinya yaitu melindungi dari cahaya matahari mikroorganisme dan menjaga keseimbangan tubuh. Adapun cangkupan kulit yaitu kulit pembungkus, permukaan tubuh, kuku, kelenjar keringat, kulit berhubungan dengan selaput lendir. Fungsinya itu kulit yang paling penting yaitu melindungi struktur internal. Yang kedua yaitu mencegah masuknya kuman penyebab penyakit. Selanjutnya itu mengatur suhu, lalu melakukan proses ekskresi melalui keringat. Yang kelima, melindungi bahaya dari sinar matahari. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terbagi menjadi 3, yaitu ada epidermis, dermis, dan jaringan subkutaneus. Yang pertama yaitu epidermis, di mana epidermis ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis ini terdiri dari yang pertama lapisan stratum corneum, yang mana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk dan kreatinin yang efektif untuk mencegah penguapan air dari lapisan lebih dalam. Selanjutnya itu adalah lapisan stratum lucidium, yang mana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan dari sinar ultraviolet. Yang ketiga yaitu ialah lapisan stratum granulosum. Lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Molekul ini juga menghambat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Yang keempat yaitu stratum spinom. Pada lapisan ini terdapat keratinosit yang berfungsi untuk memperkuat protein. Yang kelima yaitu stratum basale, yang mana lapisan ini merupakan lapisan yang terdalam dari lapisan epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Lapisan integumen yang kedua yaitu dermis, di mana struktur dermis ini yang baru kelenjar sabea berfungsi mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum agar kulit tidak kering dan mengatur suhu tubuh. Yang kedua yaitu folikel rambut, yang merupakan pori-pori pada kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Adapun bagian-bagian saraf yang akan mengirimkan rangsangan ke otak yaitu satu, peka terhadap rangsangan, yang kedua itu terhadap sentuhan, yang ketiga itu ujung saraf bebas yang peka pada dingin, yang keempat reseptor dingin. Selanjutnya kita akan membahas kelenjar keringat atau sweat gland. Terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh kecuali lapisan
dalam telinga luar, telapak tangan dan telapak kaki dan dahi. Dan kedua yaitu kelenjar keringat apokrin keringat. Apokrin kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama di bagian ketiak dan di sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar ini menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Selanjutnya yaitu lapisan hipodermis, di mana merupakan lapisan bawah kulit atau fasial superfasial bagian orange yang merupakan lobus lemak membentuk bantalan lemak, dan lapisan hipodermis ini membentuk pembuluh vena dan arteri. Saraf yang berjalan itu sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit merupakan salah satu alat ekskresi. Alat ekskresi ini akan mengeluarkan keringat. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme pengeluaran keringat melalui kulit saat suhu tubuh tinggi atau berada off lingkungan yang panas. Kulit akan menerima impuls dan akan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu pembuluh darah akan memberikan respon kepada hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Selanjutnya, proses pengeluaran keringat akan diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Rangsangan pada otak tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Kelenjar keringat inilah yang akan mengeluarkan keringat tersebut. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Salam santai sahabat, salam sehat.